Bab 416 Serangan Diam-Diam. Pendeta Tao Blackstone berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, bersandar pada pedang di tangannya. Mulutnya berdarah. Dia tidak perlu menoleh ke belakang dan tahu siapa yang melakukannya. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian ada di depannya. Yakyu Yukime adalah satu-satunya yang bisa menikamnya. Awalnya, pendeta Tao Blackstone punya rencana yang bagus. Dia bisa bertarung dengan Qin Haodong, atau dia masih bisa melarikan diri. Sebagai master tingkat kedua dari alam kekuatan tertinggi, dia bisa pergi dari sana kapan saja jika dia ingin melarikan diri. Namun tak disangka, ia ditikam dari belakang oleh Yakyu Yukime sebelum pertarungan. Dia bersandar pada pedangnya dan menatap Yakyu Yukime, lalu berkata, "Kenapa?" Yakyu Yukime bahkan tidak melihatnya. Dia mengambil kembali pedangnya, pergi ke Qin Haodong dan membungkuk. Dia berkata, "Tuan, Guru." Pendeta Tao Blackstone tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Ternyata Yakyu Yukime berada di pihak Qin Haodong. Dia seperti orang bodoh dan menyerang ke depan, tetapi ditusuk olehnya. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Serangan Yakyu Yukime sangat kejam dan langsung menusuk jantungnya. Pendeta Tao Blackstone jatuh ke tanah dengan bunyi plok. Dia membuka matanya lebar-lebar dan mati. Bukan hanya dia, tetapi juga Hu Xiaoxian terkejut. Dia tidak tahu kapan Yakyu Yukime menjadi pelayan Qin Haodong dan mengapa dia bertarung melawan mereka sebelumnya. Qin Haodong sangat acuh tak acuh dan berkata, "Bangun, mari kita singkirkan orang-orang ini terlebih dahulu." "Ya, kamu bisa beristirahat di sini, biarkan aku yang mengurusnya." Kemudian Yakyu Yukime berdiri dan melihat ke arah Zhou Tianhu dan anak buahnya yang sedang berlari. Begitu dia mengangkat tangannya, anak panah maple yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti tetesan air hujan. Sebagai ninja tingkat tinggi, keterampilan senjata tersembunyi miliknya sangat hebat. Kaki Zhou Tianhu tertembak. Ia jatuh ke tanah dengan bunyi plop dan semua penembak lainnya langsung tewas. Zhou Tianhu tidak bisa berdamai. Tepat saat dia mengeluarkan pistolnya, dia merasakan sakit yang tajam. Pergelangan tangannya diinjak-injak dengan keras oleh bakiak milik Yakyu Yukime. Setelah menendang pistol Zhou Tianhu, Yakyu Yukime memegang kerah bajunya dan membawanya ke Qin Haodong. Gerakannya seperti sedang menangkap ayam. Kemudian dia menatap Qin Haodong dengan hormat dan berkata, "Tuan, saya menangkap Zhou Tianhu." Zhou Tianhu berusaha sekuat tenaga untuk mengundang 3 orang guru yang memiliki kekuatan tertinggi untuk memasang perangkap itu. Dia tidak pernah menyangka akan seperti itu. Pendekar pedang iblis dan pendeta Tao batu hitam tewas. Yakyu Yukime menjadi pelayan Qin Haodong. Dia tidak punya modal untuk melawan. "Tolong, lepaskan aku bisa memberimu banyak uang." Qin Haodong menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kudengar nenek moyangmu juga berasal dari Huaxia. Tapi setelah mengendalikan geng Serigala Putih, kamu menjual narkoba di sana. Kamu dan adikmu kesepian, Liu Hankun, pemimpin geng itu, menganggapmu menyedihkan, dia mengadopsimu, tetapi pada akhirnya kamu membalas kebaikan dengan sikap tidak tahu terima kasih, aku tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk membiarkanmu pergi." "Liu Hankun, omong-omong, Liu Hankun masih di tanganku." Zhou Tianhu berteriak keras seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat, "Jika kamu tidak melepaskanku, kamu tidak akan dapat menemukan di mana Liu Hankun berada, dia pasti akan mati." Tepat setelah dia mengatakan itu, Yakyu Yukime berkata dengan suara pelan, "Tuan, aku meninggalkan jejak pada Liu Hankun, aku bisa membawamu untuk menemukannya." "Saya." Setelah melihat kartu terakhirnya tidak berguna, Zhou Tianhu tiba-tiba mengeluarkan pistol kecil di bawah lengannya, dan hendak menembak Qin Haodong. Begitu dia mengangkat tangannya, sebilah pedang tajam menggorok lehernya. Yakyu Yukime memenggal kepalanya dengan mudah menggunakan Doujigiri Yasutsuna miliknya. Setelah membunuh Zhou Tianhu, Yakyu Yukime melihat seorang pria lain berlari ke sisi mereka dari kejauhan. Dia kembali serius dan menggenggam pedangnya erat-erat. Qin Haodong berkata, "Tenang saja, dia ada di pihakku." Pria itu mendekati Qin Haodong. Li Zonglah yang diselamatkan malam sebelumnya. Awalnya, ketika mereka keluar dari formasi, Qin Haodong memanggil Li Zong dan memintanya untuk menemui mereka di Gunung Naga Hitam. Li Zong terkejut melihat Zhou Tianhu dan mayat-mayat lainnya. Dia pikir Qin Haodong cukup baik untuk menyelamatkan Liu Hankun. Tanpa diduga, dia langsung membunuh Zhou Tianhu. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan Liu Hankun. Dia bertanya dengan gugup, "Dr. Tang, di mana bos lama kita?" Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata kepada Yakyu Yukime, "Bawa Li Zong untuk menyelamatkan Liu Hankun." Yakyu Yukime mengangguk dan membawa Li Zong kembali ke dalam gua. Ada pintu tersembunyi di dalam gua. Zhou Tianhu menyembunyikan Liu Hankun di sana terlebih dahulu. Ketika Liu Hankun dibawa keluar gua lagi, hari sudah senja.
Melihat matahari terbenam, bosnya menangis. Dia telah dipenjara oleh Zhou Tianhu selama setahun penuh dan tidak pernah melihat matahari. Li Zong membantu Liu Hankun yang sudah sangat lemah dan berkata, "Bos, ini adalah Dr. Tang dan Nona Hu, mereka membunuh Zhou Tianhu dan menyelamatkanmu." Liu Hankun berlutut dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, aku akan menyimpan niat baikmu di dalam pikiranku." Qin Haodong berkata, "Sama-sama, Tuan Liu, biarkan saya membantu Anda memulihkan tubuh Anda terlebih dahulu." Kemudian dia mencari tempat yang bersih dan datar untuk Liu Hankun berbaring. Pertama, dia menyuruh Liu Hankun minum pil peningkat fisik, lalu dia mengeluarkan jarum perak untuk memulihkan otot dan sirkulasi darahnya, membantu Liu Hankun memulihkan energinya. Setelah pembentukan inti emas, ki sejati kayu hijau Qin Haodong jauh lebih murni dari sebelumnya. Dengan efek pil peningkat fisik, Liu Hankun segera menjadi sangat berbeda dan penuh vitalitas. Hebat sekali, sungguh dokter yang ajaib. Liu Hankun penuh dengan kekuatan dan tidak pernah merasa seperti itu sebelumnya. Dia membungkuk kepada Qin Haodong lagi dan berterima kasih padanya. Saat itu, Qin Haodong tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Dia langsung menyingkirkan penyamarannya dan hanya menunjukkan identitas dan tujuannya. Kemudian dia berkata kepada Liu Hankun, "Bos Liu, aku punya syarat untuk menyelamatkanmu. Aku ingin kau melakukan dua hal untukku. Pertama, aku ingin kau menjamin perdagangan batu giok dengan grup Lin. Kedua, aku ingin kau mengambil alih geng Serigala Putih dan berjanji tidak akan menjual narkoba ke Huaxia di masa mendatang." Liu Hankun berkata, "Dr. Qin, saya diselamatkan oleh Anda, saya akan melakukan apapun yang Anda minta." Tetapi kedua hal ini sungguh sulit, yang pertama adalah yang terbaik untuk dilakukan, bagaimanapun. Akulah yang membangun geng giok, banyak bawahan lama yang setia kepadaku, tidak sulit untuk mengendalikan geng giok lagi, tetapi aku khawatir aku tidak dapat melakukannya dengan kekuatanku saat ini untuk mengendalikan geng Serigala Putih. Terlebih lagi, pemimpin sebenarnya di sini adalah Jenderal Li Said. Tanpa persetujuannya, aku tidak bisa bertarung dengan geng Serigala Putih sama sekali. Qin Haodong berkata, "Saya sudah membicarakannya dengan Jenderal Li Said, Anda bisa melakukannya. Aku tidak butuh kamu untuk bertarung dengan geng Serigala Putih, saat aku berhasil menaklukkan mereka, kamu bisa mengirim seseorang untuk mengambil alih, apa itu tidak apa-apa." Liu Hankun terkejut. Dia tidak tahu bagaimana pemuda itu meyakinkan Jenderal Li Said. Namun setelah Qin Haodong selesai, dia menepuk dadanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Jika kamu berhasil menaklukkan geng Serigala Putih, aku bisa mengendalikannya." Qin Haodong mengangguk dan berkata, "Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memperbaiki Gang Giok sesegera mungkin, katakan padaku berapa lama waktu yang kamu perlukan." 3 hari, kata Liu Hankun. Qin Haodong berkata, "Terlalu lama, aku tidak punya cukup waktu." "Dr. Qin, ini sangat singkat, lagi pula, geng Jade sudah terlalu lama berada di bawah kendali Zhou Tianhu, begitu banyak orang yang menjadi bawahannya." Sebelum Liu Hankun selesai berbicara, Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, "Aku mengerti maksudmu, aku akan membiarkan Yukime membantumu, kau bisa langsung membunuh mereka yang tidak setuju denganmu, besok pagi, kau harus mengendalikan geng Jade sepenuhnya." Setelah itu, dia berbalik menatap Yakyu Yukime, "Mulai sekarang, kamu bisa mengikuti bos Liu dan membantunya sampai dia sepenuhnya mengendalikan Jade Gang." Yakyu Yukime berkata dengan hormat, "Ya, Tuan." Liu Hankun melirik Yakyu Yukime. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar bantuan yang bisa diberikan Yakyu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Apapun yang terjadi, dia akan melakukan apa yang diminta Qin Haodong. Faktanya, hidupnya telah diselamatkan olehnya. Setelah pengaturan itu, Qin Haodong dan Hu Xiaoxian kembali ke klinik Tang. Liu Hankun, Yakyu Yukime, dan Li Zong meninggalkan Gunung Naga Hitam bersama-sama. Di markas besar Gang Jade, banyak anggota inti berkumpul di aula karena mereka telah menerima perintah berkumpul darurat. Namun, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Liu Hankun, sang bos lama, tiba-tiba muncul di hadapan mereka, ditemani oleh Li Zong dan seorang wanita Nihon. Orang-orang yang setia kepada Liu Hankun langsung terkejut dan gembira, sementara beberapa orang mengubah penampilan mereka. Mereka semua setia kepada Zhou Tianhu tahun lalu. Liu Hankun duduk di kursi bos. Dia melirik dingin dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Liu Hankun, akan menjadi bos Jade Gang lagi." Setelah hening sejenak, seorang pria berjanggut besar melompat keluar dan berteriak, "Liu Hankun, semua orang tahu bahwa pemimpin geng Giok adalah Zhou Tianhu, apa yang sedang kamu lakukan?" Dia adalah Zhou Laoqi, bawahan terpercaya Zhou Tianhu. Meskipun Liu Hankun pernah menjadi bos lama, dia sama sekali tidak menghormatinya. Saat ini,
geng Jade berada di bawah kendali Zhou Tianhu. Namun, tepat setelah dia mengatakan itu, kepalanya tiba-tiba terpenggal dengan kilatan cahaya dingin di depan matanya. Darahnya berceceran di tanah. Yakyu Yukime lah yang melakukannya. Dia kembali dan berdiri bersama Liu Hankun seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun. Langkah itu membuat semua orang yang hadir ketakutan, termasuk Liu Hankun. Tanpa diduga, bawahan Qin Haodong cukup kuat. Dia telah melihat banyak prajurit selama tahun-tahun itu, tetapi tidak ada satupun yang seperti Yakyu Yukime. Gerakannya begitu cepat sehingga membuat orang-orang yang melihatnya merasa takut di alam bawah sadar. Namun, jika dipikir-pikir lagi, dia adalah pemimpin sebuah kelompok. Dia segera tenang, lalu menatap orang-orang itu lagi dan berkata, apakah ada yang punya pendapat berbeda? Liu Hankun, jangan sombong dengan seorang pembantu, bahkan jika dia kuat, bisakah dia lebih kuat dari senjata? Sambil berteriak, 4 atau 5 orang mengeluarkan pistol dari pinggang mereka. Mereka juga bawahan Zhou Tianhu. Namun, sebelum mereka sempat mengangkat pistol, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada anak panah maple di leher mereka. Di tempat yang sempit itu, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menembak di depan ninja tingkat tinggi. Mereka semua menyadari kekuatan wanita itu. Mereka tidak sebanding dengannya. Liu Hankun melambaikan tangannya, dan seseorang membawa nampan dari samping ke arahnya. Kepala Zhou Tianhu berada di atas nampan. Meskipun mereka semua adalah gangster, ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, mereka merasa takut. Terutama bawahan Zhou Tianhu, mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Liu Hankun berkata dengan suara dingin, apakah ada yang punya pendapat berbeda? Bab 417 mengendalikan geng Jade. Sampai saat itu, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Kami mendukung Bos Liu, hidup Bos Liu. Zhou Tianhu pantas mendapatkan lebih dari sekedar kematian. Dipimpin oleh para pendukung Liu Hankun, suara-suara yang mendukung Liu Hankun dan menentang Zhou Tianhu terdengar di aula. Saat itu, geng Jade telah menyelesaikan integrasi awal. Kemudian, dengan bantuan Yakyu Yukime, Liu Hankun dengan cepat menyingkirkan sisa pasukan Zhou Tianhu di geng tersebut. Menjelang tengah malam, ia telah sepenuhnya menguasai geng Jade. Melihat semua yang ada di depannya, Liu Hankun merasa seperti sedang bermimpi. Beberapa jam sebelumnya, dia adalah seorang tahanan di sebuah gua. Saat ini dia adalah pemimpin tertinggi Gang Jade. Semua itu diberikan oleh pemuda itu. Tanpa Qin Haodong, tubuhnya tidak akan pulih secepat itu. Jika Qin Haodong tidak membunuh Zhou Tianhu, pasti tidak akan mudah baginya untuk mengendalikan geng Giok. Jika Qin Haodong tidak membiarkan Yakyu Yukime membantunya, akan lebih sulit untuk mengendalikan geng Giok. Memikirkan hal itu, dia berkata kepada Li Zong, mulai sekarang, Dr. Qin adalah tamu terpenting dari geng Giok kita. Jika ada yang berani tidak menghormati Dr. Qin, dia akan diperlakukan sesuai dengan aturan. Baik, bos, saya akan mengirimkan pesanan Anda sekarang. Li Zong juga dipenuhi rasa terima kasih dan kagum terhadap Qin Haodong. Dia segera menyampaikan perintah Liu Hankun kepada semua orang di Jade Gang. Setelah Qin Haodong dan Hu Xiaoxian kembali ke klinik Tang, Hu Xiaoxian memasak makan malam yang enak, dan kemudian mereka makan enak. Baca selengkapnya di Alice Novel. Kemudian, dia menarik Qin Haodong ke tempat tidur, sambil berkata bahwa dia ingin berterima kasih kepadanya atas peningkatan kultivasinya. Hasilnya, mereka menghabiskan 2 atau 3 jam di tempat tidur. Kemudian Hu Xiaoxian berbaring di pelukan Qin Haodong, dia mengulurkan jari-jarinya yang lembut dan menggambar lingkaran di dadanya. Dia berkata dengan genit, sangat bagus, tidak heran banyak orang menyukainya, di masa depan, kamu harus tidur denganku 10 kali sehari. 10. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Jika mereka mengikuti frekuensi itu sampai tuntas, dia takut dia akan tetap lemah tidak peduli subtonik apa yang dia minum. Baiklah, terima kasih banyak, kita harus pergi ke geng Serigala Putih dan menyelesaikan urusan kita. Hu Xiaoxian berkata, tidak, kau belum menjelaskan kepadaku apa yang terjadi dengan wanita Jepang itu, kapan kau mulai memainkan permainan tuan dan pelayan. Mengetahui bahwa dia akan bertanya cepat atau lambat, Qin Haodong menceritakan kisahnya secara langsung. Ternyata saat terakhir kali dia berada di kota Jiangnan, dia pusing memikirkan cara menghadapi Yakyu Yukime. Dia tidak tega membunuhnya. Lagi pula, mereka pernah tidur bersama. Namun, jika dia tidak membunuhnya, dia tidak akan tenang menghadapi musuh yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kemudian, ia menemukan sebuah cara. Di dunia kultivasi, ia pernah memperoleh kontrak tuan dan pelayan dari sekte lama. Selama kontrak tersebut selesai, orang-orang akan menganggapnya sebagai tuan, mematuhi perintahnya sepenuhnya, dan tidak pernah berkhianat. Dengan kekuatan rohnya, ia dan Yakyu Yukime menyelesaikan kontrak.
Sejak saat itu, Yakyu Yukime menjadi pelayannya. Kau benar-benar licik. Hu Xiaoxian melingkarkan lengannya di leher Qin Haodong dan berkata, jadi tidak ada gunanya bagi Yakyu Shinji untuk menghabiskan 4 miliar yuan untuk membeli kembali Yakyu Yukime. Faktanya, Yakyu Yukime adalah pelayanmu saat itu. Baca selengkapnya di Alice Novel. Qin Haodong tersenyum dan berkata, ya tidak ada yang tahu rahasianya sama sekali, jadi aku memerintahkan Yakyu Yukime untuk memainkan peran itu. Hu Xiaoxian bertanya lagi, tetapi mengapa dia ikut serta dalam pengepungan Zhou Tianhu, mengapa dia melawan kita? Qin Haodong berkata, Zhou Tianhu mengundangnya untuk berurusan denganku, Yakyu Yukime pernah memberitahuku, tetapi aku tidak peduli, jadi dia datang langsung ke Burma. Kupikir dengan bantuan Yakyu Yukime, kita akan aman. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zhou Tianhu akan mempekerjakan 3 orang guru dengan kekuatan tertinggi sekaligus, termasuk Taoist Blackstone. Saat aku berada di pintu masuk gua, Yakyu Yukime menggunakan metode rahasia untuk bertanya apakah aku ingin dia membantuku. Aku memikirkannya saat itu, dengan adanya pendeta Tao Batu Hitam di sini. Bahkan jika Yakyu Yukime ada di pihak kita, itu tidak ada gunanya, jadi aku memintanya untuk terus berakting. Dan dalam perjalanan kami, jika bukan karena bantuan Yakyu Yukime, kami tidak akan pernah memasuki gua itu. Mungkin kami akan dibunuh oleh pendeta Tao Batu Hitam. Ternyata benar juga kalau dia diizinkan melakukan pekerjaan penyamaran. Kalau tidak akan semudah itu membunuh pendeta Tao Blackstone. Kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Pria kecil, kau sangat licik, kau telah melakukan banyak hal tanpa memberitahuku. Hu Xiaoxian memeluk Qin Haodong, menekan tubuhnya yang montok dan seksi dengan erat pada Qin Haodong, berkata dengan suara lelah, apakah kau ingin aku mengungkapkan kekagumanku padamu? Qin Haodong buru-buru menekannya ke bawah dan berkata, jangan main-main lagi, kita punya urusan. Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, sekarang kamu memiliki seorang pelayan dengan kekuatan tertinggi, apakah kamu juga akan membantunya berkultivasi dengan tidur dengannya? Qin Haodong berkata, tentu saja tidak. Tidak semudah itu. Kenapa, bukankah kalian rukun? Ini bukan tentang ketidakharmonisan. Qin Haodong menjelaskan, ini adalah teknik rahasia yang unik, dan syarat yang harus dipenuhi sangat ketat, para pengguna harus benar-benar saling percaya, hanya ketika mereka benar-benar melepaskan tubuh dan pikiran mereka, mereka dapat melakukannya, jika tidak, mereka akan gagal. Selain itu, harus dipastikan bahwa tidak ada ki asli di dantian target. Jika tidak, itu akan menolak ki asli yang diinfus dan gagal. Demi menyelamatkanku, ki sejatimu telah digunakan, jadi kami dapat menggunakannya. Kultivasi Yakyu Yukime terlalu tinggi untuk menggunakannya, aku dapat membantu kultivasinya, tetapi itu tidak akan begitu efektif. Qin Haodong awalnya ingin menggunakannya pada Lin Momo setelah membentuk inti emas. Tanpa diduga, Hu Xiaoxian menjadi penerima manfaat pertama. Berkultivasi bersama. Hu Xiaoxian mengedipkan mata besarnya yang indah dan berkata, apakah itu berarti bahwa di masa depan setiap wanita yang pernah tidur denganmu akan mendapat manfaat dari kultivasinya? Ya, jika aku menggunakan keterampilan kultivasi itu benar. Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kau adalah harta karun. Kau lebih menarik daripada Biksu Tang. Banyak wanita yang ingin tidur denganmu. Tidak, kau harus mengutamakanku terlebih dahulu, aku akan menjadi VIP-mu. Qin Haodong menepuk punggungnya yang halus dan berkata, baiklah, cepatlah, kita harus pergi ke geng Serigala Putih. Di markas White Wolf Gang, seorang pria parubaya berkacamata sedang menghisap cerutu di mulutnya. Dia adalah Makui yang dijuluki Cobra. Dia juga merupakan bos White Wolf Gang saat ini. Seorang pria kurus duduk di sebelahnya. Dia adalah Yan Xiaoliu, penasihat Makui. Makui menghisap rokoknya dan bertanya, bagaimana dengan barang-barang untuk triad Hong Kong? Yan Xiaoliu berkata, bos, jangan khawatir, mereka sudah siap, jumlahnya hanya 1 ton, kita bisa membuat kesepakatan nanti. Makui mengangguk dan berkata, bagus sekali, ini masalah besar, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Yan Xiaoliu berkata, bos, 1 ton barang hanya terjual seharga $100 juta, bukankah harganya agak rendah? Makui berkata, akhir-akhir ini, Huaxia sangat ketat dalam penyelidikan narkoba, kami tidak dapat mengirim narkoba melalui saluran kami, jadi kami hanya dapat menyerahkannya melalui orang-orang ini, akibatnya, biayanya tentu saja tinggi, dan wajar jika harganya sedikit turun. Bagaimanapun, ini juga merupakan keuntungan besar. Lagi pula, kita masih bisa menghasilkan banyak uang. Bos kita berpandangan jauh ke depan. Yan Xiaoliu berpikir sejenak,
lalu dia mendekati telinga Makui dan berkata dengan suara rendah, "Bos, tidak mudah bagi kita untuk menghasilkan uang, mengapa kita harus memberikan setengahnya kepada Zhou Tianhu, itu tidak hemat biaya." Makui hendak merokok. Dia langsung berhenti saat mendengar itu. Wajahnya muram dan dia berkata, "Beraninya kau berkata begitu, apa kau tidak ingin hidup?" Yan Xiaoliu mengecilkan lehernya, lalu berkata, "Bos, jangan salah paham, aku tidak punya maksud lain, aku merasa ini tidak adil untukmu, kamu juga seorang bos, kenapa Zhou Tianhu bisa membentakmu?" Dia adalah orang kepercayaan Makui. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Makui berkata, "Jangan katakan itu lagi, tanpa Zhou Tianhu, aku tidak bisa menjadi bos geng Serigala Putih, lagi pula, cara orang itu sangat kejam, kita tidak mampu menyinggung perasaannya." Yan Xiaoliu berkata, "Menurutku, kau adalah orang yang sangat berbakat, 100 kali lebih kuat dari Zhou Tianhu, tidak perlu mendengarkan perintahnya." Makui melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, jangan katakan itu lagi, setidaknya sekarang kekuatan kita tidak lebih baik dari Zhou Tianhu." Saat mereka sedang berbicara, seorang pria berkapak kecil dengan rambut kuning masuk. Dia terengah-engah dan berkata, "Bos, maaf, ini masalah besar." "Tenanglah, jangan panik, apa maksudmu dengan itu?" Makui melotot ke arah pria bertopeng kapak itu dan berkata, "Ayolah, ada apa?" Pria bertopeng kapak itu menarik napas dan berkata, "Baru saja, ada berita dari geng Giok bahwa Zhou Tianhu telah terbunuh, dan bos lama Liu Hankun telah mengambil alih geng Giok lagi." "Apa? Zhou Tianhu terbunuh?" Mendengar berita itu, Makui terkejut. Ia bangkit dari sofa, melempar cerutunya ke asbak di sebelahnya, dan bertanya lagi, "Apakah kamu yakin berita itu benar?" "Benar, Liu Hankun telah memenggal kepala Zhou Tianhu, semua orang dapat melihatnya dengan jelas." Zhou Tianhu meninggal. Makui sedikit terkejut, sedikit linglung, dan tampak bingung. Dia adalah salah satu boneka Zhou Tianhu. Dia tahu bahwa Zhou Tianhu memiliki pikiran yang buruk. Dia tidak menyangka bahwa orang seperti itu akan dipenggal kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh ke belakang dan bertanya, "Apakah kamu tahu siapa yang membunuhnya?" Dia tahu kekuatan geng Jade. Dia tidak tahu siapa yang bisa membunuh Zhou Tianhu dengan mudah di Burma. Pria bertopeng itu berkata, "Tidak jelas." Tapi Liu Hankun, bos lama, tiba-tiba kembali bersama Li Zong dan seorang wanita Jepang yang mengerikan. Dikatakan bahwa wanita itu adalah pembunuh yang mengerikan, mereka yang setia kepada Zhou Tianhu hampir semuanya dibunuh olehnya. Liu Hankun memiliki kendali penuh atas geng Giok. Makui melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pria berkapak itu untuk pergi. Kemudian dia bermeditasi. Saat itu, Yan Xiaoliu menghampiri Makui dan berkata dengan penuh semangat, "Apa yang sedang kamu pikirkan, bos? Ini berita bagus untuk kita." Melihat Makui masih belum memahaminya, dia melanjutkan, "Karena Zhou Tianhu sudah mati, geng Serigala Putih sekarang sudah benar-benar terpisah dari geng Giok, kita tidak perlu membayar kepada Zhou Tianhu lagi, kita bisa mengambil semua uang yang kita hasilkan." Bab 418 Seorang penjahat bermain kotor pada penjahat lain. Makui terkejut dengan kematian Zhou Tianhu. Ia tidak bisa tenang untuk beberapa saat. Kemudian ia menyadari bahwa kematian Zhou Tianhu adalah kabar baik baginya. Setelah itu, ia tidak akan lagi dikendalikan oleh Zhou Tianhu. Ia bukan lagi boneka, tetapi bos yang baik dari geng Serigala Putih. Yan Xiaoliu melanjutkan, "Bos, kita punya uang, orang, dan senjata, geng Jade akan kehilangan vitalitasnya setelah melalui pertarungan. Liu Hankun sudah tua, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kita, bisnis di segitiga emas akan menjadi milikmu di masa depan. Kau benar, ikuti aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil." Makui menepuk bahu Yan Xiaoliu dan tertawa gembira. Sejak saat itu, ia tidak akan lagi menjadi boneka, tetapi bos sebenarnya dari geng Serigala Putih. Yan Xiaoliu berkata dengan raut wajah menyanjung, "Bos, sudah waktunya bagi kita untuk berdagang dengan Triad dalam 2 jam, jika kita mendapatkan uangnya, semuanya akan menjadi milik geng Serigala Putih kita." "Kau benar. Ini akan menjadi uang pertama yang kita hasilkan sendiri." Berbicara tentang kesepakatan yang akan datang, Makui menenangkan diri dan berkata, "Siapkan semua saudaramu sekarang juga. Mereka juga geng besar di Hong Kong. Jangan biarkan mereka berkomplot melawan kita." Yan Xiaoliu berkata, "Jangan khawatir, bos, Burma adalah wilayah kekuasaan kami, mereka akan patuh." Makui mengangguk puas dan berkata, "Katakan pada saudara-saudara kita bahwa selama urusan ini selesai, aku akan memberi mereka hadiah. Saya akan berterima kasih atas nama mereka." Yan Xiaoliu berkata, "Bos, saya akan pergi menemui anak-anak itu sekarang dan memperingatkan mereka agar berhati-hati, barang-barang kita penting."
Lalu dia keluar dari aula dan berjalan menuju gudang. Di luar aula, dua bayangan hitam berdiri di dinding. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian telah berada di sana untuk sementara waktu. Mereka dengan jelas mendengar dialog antara Ma Kui dan yang lainnya. Hu Xiaoxian bertanya dengan suara rendah, "Kapan kita akan mulai?" "Jangan khawatir." Ketika Qin Haodong pergi ke geng Serigala Putih, awalnya dia ingin membunuh Ma Kui dan yang lainnya dengan cepat. Setelah mendengarkan percakapan mereka, dia berubah pikiran, karena geng Triad akan segera tiba di sana. Karena mereka akan membuat kesepakatan, mari kita bermain game dengan mereka. Hu Xiaoxian bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Ikutlah denganku dulu, dan kau akan tahu." Setelah Qin Haodong selesai berbicara, dia membawa Hu Xiaoxian dan meninggalkan geng Serigala Putih. Setengah jam kemudian, mereka kembali bersama dan pergi ke gudang tempat Serigala Putih menyimpan obat-obatan. Saat itu, Yan Xiaoliu sedang berbicara dengan bawahannya yang sedang menghitung senjata. Ia berkata, "Jaga barang-barangnya. Bos berkata bahwa semua orang akan diberi hadiah jika bisnisnya selesai dengan baik." Di depan gudang, lebih dari selusin pria bersenjata menjaga tempat itu. Namun, pertahanan semacam itu tidak berguna bagi Qin Haodong. Dia mengeluarkan bendera formasi dan membuat medan sihir hantu. Kemudian dia membawa Hu Xiaoxian ke dalam gudang. Di gudang itu, tertumpuk karung-karung anyaman rapi berisi narkoba, yang jumlahnya mencapai 1 ton. Dalam berita narkoba di TV, jumlahnya hanya beberapa gram. Mereka terkejut dengan banyaknya narkoba. Bajingan terkutuk ini, berapa banyak orang yang akan mati jika mereka mengirim begitu banyak obat ke Huaxia? Qin Haodong berkata dengan marah, lalu memikirkannya. Dia mengambil semua obat di depannya dan menaruhnya ke dalam storage ring. Tak lama kemudian, tas anyaman itu muncul kembali di gudang, tetapi isinya telah diganti dengan tepung yang baru saja dibelinya. Setelah melakukan semua itu, mereka meninggalkan gudang, menunggu tibanya waktu perdagangan. 1 jam kemudian, geng White Wolf mulai memuat narkoba ke dalam 2 truk pickup. Mereka berkendara ke pedesaan dengan selusin jeep bersama-sama. Karena kondisi jalan yang buruk di Burma, bahkan kendaraan off-road hanya dapat menempuh jarak 60-70 mil, Qin Haodong jauh tertinggal dari kendaraan-kendaraan itu. Ia tidak takut kehilangan mereka. Sekitar setengah jam kemudian, geng Serigala Putih mencapai lapangan terbuka, yang medannya datar dan tidak ada pepohonan di sekitarnya. Tidak perlu khawatir tentang penyergapan di sisi lain. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk berbisnis. Setelah tiba di tempat tujuan, Ma Kui meminta anak buahnya untuk memarkir mobil dan menunggu Triad datang untuk berdagang. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian bersembunyi dalam kegelapan, mendirikan medan sihir hantu lagi. Tepat saat mereka menyelesaikannya, seberkas cahaya terlihat di kejauhan, lalu belasan kendaraan off-road terlihat. Mereka adalah orang-orang Triad yang datang ke sana untuk berdagang. Setelah mobil berhenti, 40 atau 50 orang bersenjata melompat keluar dari mobil. Di belakang mereka, ada 5 orang yang membawa 5 koper besar, yang tampak sangat berat. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda berusia 30-an. Pria itu memiliki bekas luka panjang di wajahnya, membuatnya tampak sangat ganas. Dia adalah Zhao Qiang, wakil presiden asosiasinya. Mad Dog adalah nama panggilannya. Ketika mereka tiba, di bawah cahaya lebih dari 20 kendaraan off-road, tempat itu tampak terang benderang seperti siang hari. Ma Kui melangkah maju beberapa langkah, lalu mengulurkan tangannya ke Zhao Qiang dan berkata, "Apakah Anda Tuan Zhao, senang bertemu dengan Anda?" Zhao Qiang berkata, "Tuan Ma, ini pertama kalinya kita membuat kesepakatan, apakah Anda sudah membawa barangnya?" Ma Kui berkata, "Tentu saja, banyak sekali barang berkualitas tinggi." Zhao Qiang berkata, "Sesuai aturan, kita harus memeriksa barangnya terlebih dahulu. Jangan khawatir, obat-obatan terbaik di dunia ada di segitiga emas, obat-obatan terbaik di sini adalah milik geng Serigala Putih kita." Ma Kui tidak khawatir dengan barang dagangannya. Dengan lambaian tangannya, Yan Xiaoliu mengirim sampel ke Zhao Qiang untuk diperiksa. Zhao Qiang mengambil sampel yang dikirim oleh Yan Xiaoliu. Dia mengambil sedikit dengan jarinya, meletakkannya di dekat lubang hidungnya dan mengendusnya dengan keras. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Bagus, ini benar-benar murni." Ma Kui berkata dengan bangga, "Tentu saja, geng Serigala Putih sangat tulus, saya harap kami dapat terus bekerja sama dengan Anda di masa mendatang." Zhao Qiang berkata, "Kamu punya visi, sekarang penyelidikan semakin ketat, hanya kita yang punya kekuatan untuk mengirim benda ini ke Huaxia di antara seluruh dunia bawah, geng lain tidak bisa melakukannya. Saya mengharapkan kerjasama yang menguntungkan." Ma Kui berkata, "Bos Zhao, apakah Anda membawa uangnya?"
Begitu Zhao Qiang melambaikan tangannya, beberapa orang di belakangnya mengambil kelima koper itu dan meletakkannya di tanah. Tuan Ma, aturan bisnis kami adalah, tidak ada bayaran, tidak ada barang. Anda orang yang menyenangkan. Ma Kui mengangguk dan meminta anak buahnya untuk mengirimkan tas anyaman berisi narkoba kepadanya. Mereka akan bertukar di tempat. Tak lama kemudian, anak buah Ma Kui membawa 5 koper besar, dan anak buah Zhao Qiang memindahkan semua tas anyaman ke sisi mereka. Yan Xiaoliu menarik sebuah koper, membukanya, dan langsung tercengang, berteriak, "Bos, uangnya tidak benar." Ma Kui segera memeriksa koper itu. Meskipun koper itu penuh dengan uang, isinya adalah kertas-kertas yang dibuat menyerupai uang kertas, seperti yang dibakar sebagai persembahan untuk orang mati. Yan Xiaoliu membuka 2 koper berturut-turut. Keduanya persis sama, semuanya kertas yang dibuat menyerupai uang kertas. Wajah Ma Kui langsung berubah, matanya berbinar. Karena mereka menggunakan surat-surat untuk membeli narkoba, jelaslah bahwa mereka ingin bermain curang. Tanpa diduga, mereka berani melakukannya di Burma. Itu adalah tindakan penghinaan terhadap geng Serigala Putih. Pada saat yang sama, Zhao Qiang, si anjing gila, juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Seorang pria berlari ke arahnya dan berteriak panik, "Bos, kami ditipu, tas-tas itu penuh dengan tepung." Wajah Zhao Qiang berubah, dia mengambil belati dari belakang pinggangnya, dan tiba-tiba memotong tas anyaman. Tiba-tiba, tepung beterbangan. Ia langsung marah. Meskipun mereka berada di Burma, julukannya adalah Mad Dog. Ia tidak takut pada siapapun. Melempar belati ke tanah, Zhao Qiang mengangkat tangannya untuk mengeluarkan Desert Eagle di pinggangnya dan berteriak kepada Ma Kui, "Apa yang ingin kau lakukan? Beraninya kau menggunakan tepung untuk menipu kami." Wajah Ma Kui bahkan lebih muram dan mengerikan. Dia berkata dengan tatapan membunuh, "Beraninya kau melakukan hal kotor seperti itu pada geng Serigala Putih kita, dan kau masih mencoba menjebakku. Sial, aku membawa uang dolar sungguhan, bagaimana mungkin itu bisa menjadi kertas untuk orang mati?" Pada saat itu, Zhao Qiang menyadari bahwa geng Serigala Putih akan memerasnya. Dia berteriak kepada anak buahnya, "Bunuh bajingan-bajingan geng Serigala Putih dan dapatkan kembali uang kami." Pada saat yang sama, Ma Kui juga berteriak, "Bunuh mereka, biarkan mereka melihat akhir dari orang-orang yang menipu kita." Tiba-tiba, tempat transaksi menjadi kacau. Semua orang bersenjata mencari tempat berlindung, lalu mereka saling menembak. Suara tembakan pun terdengar, dan beberapa orang dari kedua belah pihak tertembak. Ada 60 atau 70 orang dari geng Serigala Putih, yang memberi mereka keuntungan tertentu dalam hal jumlah. Namun, semua anggota yang dikirim oleh Triad adalah elit geng, dan mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Jadi, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang, dan tidak ada yang bisa mengambil keuntungan. Qin Haodong dan Hu Xiaoxian menyaksikan dengan penuh minat. Dia menemukan 2 kaleng bir di dalam cincin penyimpanan dan memberikan 1 untuk diminum Hu Xiaoxian. Semua itu direncanakan olehnya. Narkoba White Wolf Gang dan 100 juta dolar Triad semuanya ada di cincin penyimpanannya. Pengedar narkoba semacam itu akan menyakiti rakyat jelata. Dia tidak akan pernah bersikap lunak. Cara itu jauh lebih baik daripada dia melakukannya sendiri. Dia tidak ingin membunuh lebih banyak orang. Selain itu akan membuat geng Serigala Putih dan Triad saling berhadapan, jadi mereka tidak akan bekerja sama untuk menyakiti orang-orang dari Huaxia nanti. Pada saat yang sama, ia juga menerima keuntungan sebesar 100 juta dolar, yang merupakan keuntungan 3 kali lipat. Pertarungan makin sengit. Mustahil untuk mundur di tempat yang datar seperti ini. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa saling membunuh. Pertempuran itu berlangsung selama 20 menit. Banyak orang dari kedua belah pihak terbunuh dan terluka. Akhirnya, Zhao Qiang adalah satu-satunya yang masih hidup di antara geng Triad, ia terkena peluru di kaki kirinya. Ma Kui dan Yan Xiaoliu adalah 2 orang yang tersisa di geng Serigala Putih. Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, "Sudah saatnya bagi kita untuk menutup jaring." Qin Haodong meminum bir di tangannya, lalu berjalan menuju Ma Kui dan Zhao Qiang. Ma Kui dan Yan Xiaoliu benar-benar fokus. Mereka terus menembaki Zhao Qiang. Mereka tidak menyadari bahwa ada 2 orang lagi di belakang mereka. Qin Haodong tidak berbicara kepada mereka. 1000 pedangnya melesat dan langsung menusuk punggung mereka. Ma Kui tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menyerangnya dari belakang. Dia mencoba untuk berbalik. Ketika dia melihat Qin Haodong dan Hu Xiaoxian, dia merasa bingung dan tidak mau. Dia tidak tahu siapa mereka, apalagi mengapa mereka akan membunuhnya. Qin Haodong tersenyum padanya dan berkata, "Sampai jumpa, ingatlah untuk tidak menyakiti orang lain dengan perdagangan narkoba di kehidupan selanjutnya." Dia terbunuh dengan cara itu.
Tentu saja, Ma Kui tidak mau. Dia mencoba mengangkat pistolnya dan menembak Qin Haodong. Namun setelah beberapa kali mencoba, dia gagal dan jatuh ke tanah dengan mata tertutup. Bab 419 Masa Lalu Yukime. Ma Kui telah meninggal, dan di sampingnya, Xiao Liu telah lama berhenti bernapas. Mereka tidak lama menjalani mimpi geng Serigala Putih sebelum mereka meninggal. Setelah dua orang dari geng Serigala Putih terbunuh, suara tembakan berhenti. Zhao Qiang menjulurkan kepalanya dari sebuah SUV yang tampak seperti sarang lebah akibat kerusakan. Melihat baku tembak telah berhenti, seorang pria dan wanita berjalan mendekat. Dia juga perlahan berdiri, memegang senjata di tangannya erat-erat. Dia memperhatikan Qin Haodong dan Hu Xiaoxian dengan waspada, lalu bertanya, "Siapa kalian?" Qin Haodong berkata, "Siapa aku tidaklah penting, hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Kembalilah dan beritahu Presiden Triad bahwa jika mereka berani menjual narkoba ke Huaxia lagi, maka itu akan menjadi hari kehancuran Triad." "Pang, apakah kau tahu dengan siapa kau sedang berbicara?" Setelah bertarung beberapa saat, si anjing gila Zhao Qiang masih ganas, saat ia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke wajah Qin Haodong. Namun, tepat setelah ia mengangkat tangannya, ia melihat cahaya ungu menyala di depan matanya. Segera setelah itu, ia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, saat lengan yang diamputasi jatuh ke tanah bersama elang gurun. Baca lebih banyak bab di Elis Novel. Satu pukulan telah memotong lengan Zhao Qiang, namun tidak ada perubahan di wajah Hu Xiaoxian saat dia menyimpan pedang kilat ungu sambil tersenyum. Qin Haodong berkata, "Beruntunglah kau karena aku membutuhkan seorang utusan, kalau tidak, kau pasti sudah meninggal hari ini tanpa dimakamkan, sama seperti mereka, keluar dari sini." Setelah dia berbicara, aura pembunuh yang kuat tiba-tiba dilepaskan. Meskipun Zhao Qiang dikenal sebagai anjing gila dan telah membunuh banyak orang sepanjang hidupnya, kakinya masih gemetar ketakutan dan dia hampir mengompol. "Aku akan pergi, aku akan pergi." Zhao Qiang benar-benar ketakutan. Ia telah berubah dari anjing gila menjadi anjing yang terlantar. Ia naik ke jeep yang masih layak pakai dan pergi dengan tergesa-gesa. Qin Haodong berbalik dan membakar 5 kotak uang palsu. Itu bisa dianggap memberi orang-orang itu sejumlah uang kertas. Dia kemudian meninggalkan tempat kejadian bersama Hu Xiaoxian. Liu Hankun baru saja mendapatkan geng giok ketika dia menerima telepon dari Qin Haodong, memberitahunya bahwa Ma Kui telah meninggal, dan untuk segera mengirim seseorang untuk menggantikan bos geng Serigala Putih. Hatinya dipenuhi kekaguman, karena dia tidak menyangka Qin Haodong akan membunuh Ma Kui secepat itu. Pria itu seperti dewa. Setelah itu, dia segera mengirim Li Zong untuk membawa seseorang untuk mengambil alih geng Serigala Putih. Sebagai bawahan Liu Hankun yang paling setia, yang telah meraih prestasi besar saat itu, Liu Hankun tidak memperlakukan Li Zong dengan buruk saat ia dikirim untuk mengambil alih jabatan sebagai bos geng Serigala Putih. Ia kembali menguasai bisnis narkoba di segitiga emas. Qin Haodong tidak punya pendapat tentang hal itu. Karena segitiga emas sudah ada selama bertahun-tahun, dia tidak bisa menghilangkannya bahkan jika dia mau. Selain itu, pemberantasan narkoba secara menyeluruh merupakan urusan pemerintah Burma. Selain itu, banyak penduduk setempat yang hidup dengan menanam bunga opium. Dia hanyalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok dari Huaxia, bukan seorang penyelamat. Semuanya baik-baik saja selama Li Zong berjanji tidak akan menjual barang-barang itu ke Huaxia. Ketika matahari terbit keesokan harinya, banyak orang mendapati bahwa segitiga emas telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia dalam semalam. Dari 3 geng asli, 2 geng telah berganti bos. Selama pertempuran internal, kekuatan geng giok dan geng Serigala Putih mengalami kerusakan hingga batas tertentu. Bahkan lebih parah daripada perkumpulan Lutheran sebelumnya, tetapi hubungan antara kedua geng tersebut sangat baik. Oleh karena itu, perkumpulan Lutheran tidak berani melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, ada keseimbangan yang luar biasa antara ketiga kekuatan utama tersebut. Beberapa orang berspekulasi bahwa geng Serigala Putih dan geng giok telah banyak berubah sehingga Li Said, penguasa sebenarnya dari segitiga emas, pasti akan maju dan angkat bicara. Benar saja, Li Said mengungkapkan sikapnya pagi itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, Li Said tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun, karena ia sepenuhnya mendukung Liu Hankun dan Li Zong. Sejak Jenderal Li Said menyetujuinya, tak seorang pun berani mengatakan apapun. Sejak hari itu, segitiga emas Burma memasuki babak baru. Dengan perkembangan yang terjadi di klinik Tang hingga saat itu, Qin Haodong tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya menggunakan tempat itu. Dia langsung mencopot papan nama klinik dan menutup pintunya untuk perawatan medis. Di dalam klinik, Yakyu Yukime, yang mengenakan kimono dan bakiak, berdiri dengan hormat di depan Qin Haodong. "Guru, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya.
Melirik Hu Xiaoxian di sebelahnya, Qin Haodong masih agak tidak terbiasa dengan panggilan Yakyu Yukime. Dia tidak punya keinginan untuk menjadi tuan. Wanita cantik itu telah bertengkar dengannya di ranjang selama sehari semalam, jadi hubungan mereka benar-benar tidak mudah untuk didefinisikan. Saat itu, mereka telah menandatangani kontrak majikan pelayan karena mereka tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, wanita itu akan terus-menerus mengganggunya. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Liu Sheng Sueji untuk berdiri, seraya berkata, penampilanmu bagus, tidak ada lagi masalah di Burma, kamu bisa kembali ke Jepang. Yakyu Yukime membungkuk lagi. Namun, dengan sedikit ragu, dia melirik Hu Xiaoxian di sebelahnya dan hendak berbicara, tetapi berhenti setelah berpikir 2 kali. Hu Xiaoxian sama cerdiknya seperti rubah. Dia segera berdiri dan berkata, kalian bicara saja, aku akan jalan-jalan di kota, aku akan segera kembali ke Tiongkok, jadi aku harus membeli beberapa produk lokal khusus untuk dibawa pulang bagi semua orang. Setelah berbicara, dia menatap Qin Haodong dengan ekspresi jenaka dan berkata, jangan terburu-buru. Jangan khawatir, aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Qin Haodong tampak malu, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Hal seperti itu selalu menjadi lebih buruk. Setelah Hu Xiaoxian pergi, dia berkata kepada Yakyu Yukime, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Yakyu Yukime berlutut sambil menjatuhkan diri, menundukkan kepalanya dan berkata, Yukime memohon kepada Tuan untuk membantuku membalas dendam. Membantu kamu membalas dendam. Qin Haodong sedikit bingung. Dia telah membunuh Yakyu Hirai, dan saat itu Yakyu Yukime ingin dia membalas dendam untuknya. Apakah dia harus bunuh diri? Berdiri dulu dan bicara pelan-pelan, apa maksudmu? Tanyanya dengan ragu. Yakyu Yukime mengerti apa yang dipikirkan Qin Haodong. Dia berdiri dan berkata, Tuan, tidak apa-apa jika Yakyu Hirai meninggal, hidup atau matinya orang-orang dari keluarga Yakyu tidak ada hubungannya denganku, musuh terbesarku adalah Yakyu Shinji, kepala keluarga dari keluarga Yakyu. Apa yang kau katakan, pikiranku agak kacau. Qin Haodong benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yakyu Yukime. Guru, dengarkan aku pelan-pelan. Yakyu Yukime mulai menceritakan kisahnya. Saya tumbuh bersama Yakyu Shinji, saya selalu mengira dia adalah ayah saya, namun, saya tidak sengaja mengetahui bahwa Yakyu Shinji bukanlah ayah saya, sebaliknya, dia adalah musuh besar keluarga saya. Kemudian, setelah banyak bertanya, saya mengetahui bahwa saya dilahirkan dalam keluarga biasa, dan orang tua saya mengelola sebuah kedai kecil. Suatu hari, Yakyu Shinji datang ke rumah kami untuk minum, ketika dia melihat ibu saya cantik, dia langsung punya niat jahat dan mencoba memperkosanya. Karena ibu saya melawan dengan putus asa, dia membuat Yakyu Shinji marah dan dia memukulinya sampai mati. Ayah saya kembali tepat pada saat itu dan dibunuh dengan brutal olehnya. Petik 2. Qin Haodong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kepala keluarga terhormat dari keluarga Yakyu akan melakukan hal seperti itu adalah hal yang paling hina. Dia berkata, karena Yakyu Shinji membunuh orang tuamu, mengapa dia membiarkanmu hidup? Kebencian yang kuat terpancar di wajah Yakyu Yukime saat dia berkata, saat itu, aku baru berusia 1 tahun dan tidak tahu apapun tentang urusan manusia. Yakyu Shinji awalnya ingin aku jatuh hingga mati, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa tulangku aneh dan sangat cocok untuk mempelajari seni bela diri, jadi, dia membawaku ke keluarga Yakyu, dengan tegas memerintahkan semua orang di keluarga untuk tidak mengungkapkan kebenaran kepadaku dan membesarkanku seperti putrinya sendiri. Qin Haodong bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Yakyu Yukime berkata, ini mungkin pengaturan Tuhan. Ketika aku sedang berlatih keterampilan ninja, aku menyelinap ke kamar Yakyu Hirai saat dia sedang minum dengan seorang teman. Orang itu bertanya kepadanya apakah dia takut posisi pewaris keluarganya akan dirampas karena saya terlalu baik. Setelah mabuk, Yakyu Hirai mengungkapkan kebenaran, bahwa aku hanyalah anak haram, alat yang diambilnya. Aku sama sekali bukan anggota keluarga Yakyu, apalagi pewaris keluarga. Kemudian, saya mengumpulkan sampel rambut Yakyu Shinji dan Yakyu Hirai, lalu diam-diam melakukan identifikasi DNA untuk memastikan bahwa saya tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Berbicara sampai di sana, mata Yakyu Yukime menyemburkan api kebencian, saat dia berkata dengan suara dingin, sejak saat itu, aku telah berpikir untuk membalaskan dendam orang tuaku. Namun, aku tahu aku tidak bisa melawan seluruh keluarga Yakyu, dan aku bukan lawan Yakyu Shinji. Sudah lama aku menanggung penghinaan dan bekerja keras untuk berlatih. Aku selalu berharap suatu hari nanti bisa membunuh Yakyu Shinji dengan tanganku sendiri, dan membalaskan dendam orang tuaku yang sudah meninggal. Justru karena saya berada di bawah tekanan psikologis yang luar biasa, maka muncullah tanda-tanda kepribadian ganda dalam diri saya. Itulah sebabnya saya disebut penyihir bermuka dua.
Qin Haodong menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyangka Nona Yakyu, yang terlihat sangat cantik dan membuat banyak orang iri, akan mengalami kejadian yang tidak jelas seperti itu. Tidak heran selama ini, Yakyu Yukime tidak menunjukkan kebencian terhadap dirinya sendiri. Ternyata membunuh Yakyu Hirai dianggap membantu rencananya, mendapatkan balas dendam kecil. Yakyu Yukime melanjutkan, meskipun aku telah menjadi ninja surgawi, Yakyu Shinji juga seorang ninja tingkat surgawi, baik kultivasinya maupun pengalamannya berada di atasku. Selain itu, ia memiliki seluruh keluarga Yakyu yang mendukungnya, jadi aku masih belum bisa membalas dendam, kecuali aku dapat meningkatkan kultivasiku ke tingkat berikutnya dan mencapai ninja surgawi tingkat 2. Tetapi saya masih harus menempuh jalan panjang. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Guru, saya tahu kultivasi Anda saat ini cukup tinggi untuk membunuh Yakyu Shinji. Aku mohon padamu, selama kau bisa membantuku membalaskan dendam orang tuaku, aku bisa menjadi sapi atau kuda untukmu, atau bahkan menjadi budakmu. Kata-kata Yakyu Yukime membuat Qin Haodong merasa sangat canggung. Sekarang zaman apa, mengapa seseorang menginginkan seorang budak? Dia memikirkannya dan berkata, kau ingin aku pergi ke Jepang bersamamu dan membunuh Yakyu Shinji. Yakyu Yukime berlutut sekali lagi dan berkata, benar sekali, Tuan, aku mohon padamu untuk membantuku membalas dendam. Aku harus menolak. Qin Haodong berkata, aku tidak punya waktu untuk pergi ke Jepang bersamamu, selain itu, jika aku memberikan bantuan untuk membalas dendammu, kau tidak akan bisa lagi mengendalikan keluarga Yakyu di masa depan. Selain itu, sesuatu seperti membalas dendam akan lebih berharga jika kau melakukannya sendiri. Ekspresi kekecewaan yang tak tersamarkan terpancar di pipi cantik Yakyu Yukime. Tapi, Tuan, mustahil bagiku untuk membunuh Yakyu Shinji. Jangan panik, meskipun aku tidak bisa membalas dendam untukmu, aku bisa membantumu meningkatkan kultivasimu, ikuti aku. Setelah Qin Haodong berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Dia ingin membantu wanita Jepang itu membalas dendam. Terlebih lagi, mereka sudah menjalin hubungan cinta satu malam, jadi dia tidak peduli untuk menggunakan metode inisiasi kultivasi ganda lagi. Yakyu Yukime tidak ragu-ragu saat mengikuti Qin Haodong. Karena kontrak tuan dan pelayan, dia memiliki kepercayaan 100% pada pria di depannya. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk berkonfrontasi. Setelah 1 menit, mereka berdua bertemu lagi di ranjang. Sebelumnya mereka berada di bawah pengaruh obat dan sama-sama kehilangan kewarasan. Namun, kali ini mereka sangat sadar. Qin Haodong berkata dengan sedikit canggung, jangan terlalu banyak berpikir, aku membantumu meningkatkan kultivasimu. Aku tahu. Melihat Yakyu Yukime menunjukkan ekspresi hormat yang khas wanita Jepang, Qin Haodong tidak tahu apakah dia benar-benar tahu atau tidak. Namun, saat itu hal itu tidak lagi penting, karena yang terpenting adalah kultivasi ganda akan segera dimulai. Bab 420 Tambang Giok. Setelah 5 menit, Qin Haodong menyadari bahwa metode inisiasi kultivasi ganda berjalan sangat lancar. Meskipun Yakyu Yukime memiliki ki sejati miliknya sendiri, ia memiliki kepercayaan mutlak dan tanpa syarat kepada Qin Haodong karena adanya hubungan tuan dan pelayan. Ki sejati kayu hijau diizinkan melewati titik akupuntur di tubuh sesuka hati untuk membersihkan meridian. Di bawah bimbingan ki asli kayu hijau yang murni, kultivasi Yakyu Yukime segera maju ke alam kekuatan tertinggi tingkat 2. 1 jam kemudian, auranya melonjak lagi karena telah mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat 3. Qin Haodong sedikit terkejut. Awalnya dia mengira dia hanya akan dapat membantu Yakyu Yukime naik ke alam kekuatan tertinggi tingkat 2. Namun, dia tidak menyangka akan memperoleh hasil yang begitu baik. Terima kasih Tuan. Meskipun posisi mereka berdua agak aneh, itu datang dari hati Yakyu Yukime. Saat ini, selain memuja guru di depannya, dia juga merasakan rasa terima kasih yang tak terhingga. Qin Haodong berkata, baiklah, dengan kultivasi ninja surgawi tingkat 3 milikmu saat ini, sudah cukup untuk mencari Yakyu Shinji dan membalas dendam. Yakyu Yukime menggigit bibirnya. Rasa malu yang tak tersamarkan terpancar di wajahnya saat dia berkata, Tuan, izinkan saya melayani Anda dengan baik. Setelah itu, dia menidurkan Qin Haodong di tempat tidur sambil mengambil inisiatif. Saat itu, komunikasi antara keduanya sangat murni. Itu adalah komunikasi antara pria dan wanita. Tanpa pengaruh obat-obatan dan beban peningkatan kultivasi, kepatuhan dan kelembutannya membuat Qin Haodong merasakan suasana yang eksotis. Tidak lama setelah Yakyu Yukime pergi, Hu Xiaoxian kembali ke klinik. Dia menatap Qin Haodong dengan jenaka dan bertanya, bagaimana pembicaraanmu, apakah pembicaraanmu mendalam dan tepat sasaran? Qin Haodong berkata dengan nada sinis, itukah yang kamu pikirkan? Hu Xiaoxian tersenyum seperti rubah lagi dan berkata, apa yang sedang kupikirkan, bagaimana kau tahu apa yang sedang kupikirkan?
Itu, seperti ini. Qin Haodong berbicara tentang kebencian antara Yakyu Yukime dan Yakyu Shinji dari awal hingga akhir. Di akhir, dia berkata, Yakyu Yukime datang kepadaku untuk membicarakan balas dendam. Jadi begini, aku tidak menyangka akan seaneh ini. Hu Xiaoxian mengangguk dan berkata lagi, lalu bagaimana, apakah kau setuju untuk membantu wanita cantik itu? Tidak, aku tidak melakukannya. Qin Haodong berkata, menurutku hal-hal seperti membalas dendam untuk orang tuanya lebih cocok untuk dilakukannya sendiri, ditambah lagi, aku tidak punya waktu. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Hu Xiaoxian menyela dan berkata, tapi dia bukan lawan Yakyu Shinji, jadi kamu membantunya meningkatkan kultivasinya, kan? Garis-garis hitam muncul di wajah Qin Haodong. Wanita itu benar-benar terlalu pintar. Dia berkata dengan nada sarkastis, benar sekali, apapun yang terjadi, dia telah membantu kita kali ini, ditambah lagi, kita memiliki kontrak tuan pelayan, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, itu akan merusak kemampuanku. Hu Xiaoxian berkata sambil tersenyum, saya tidak ingin mendengar tentang hal-hal ini, saya hanya ingin tahu bagaimana Anda meningkatkan kultivasinya. Wajah Qin Haodong dipenuhi rasa malu, saat dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Apapun yang terjadi, dia tidak dapat mengatakannya. Hu Xiaoxian melangkah maju, lalu melingkarkan lengannya di leher pria itu dan berkata sambil tersenyum, sulitkah mengatakannya, kalau begitu, tunjukkan padaku bagaimana kamu membantu Yakyu Yukime meningkatkan kultivasinya tadi, berikan aku semua perlengkapannya, ingat, perlengkapan itu harus asli, dan tidak boleh ada detail yang terlewatkan. Tepat saat Qin Haodong hendak mengatakan sesuatu, dia didorong ke tempat tidur oleh Hu Xiaoxian. Adegan yang baru saja terjadi belum lama ini terulang kembali. Menjelang sore, mereka berdua meninggalkan klinik Tang. Dengan semua kejadian gila dari pagi hingga sore, bahkan dengan fisik Qin Haodong yang kuat dia masih merasa kakinya lemas. Pertama Yakyu Yukime, lalu Hu Xiaoxian. Serangan kedua wanita itu sangat ganas. Jika kultivasinya belum mencapai alam inti emas, maka dia benar-benar harus bersandar di dinding untuk menopang tubuhnya saat berjalan. Setelah makan, Hu Xiaoxian menjadi bersemangat. Dia memegang lengan Qin Haodong dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, caramu meningkatkan kultivasi sangat istimewa. Kita harus banyak berlatih di masa depan. Tetapi aku juga ingin mengawasimu, kau sangat berguna sekarang, kultivasi dapat ditingkatkan hanya dengan berguling-guling di tempat tidur, jika berita ini tersebar, kau akan dirampok oleh semua jenis iblis wanita. Qin Haodong tersenyum canggung. Dia tidak tahan dengan rubah licik seperti dia, bagaimana dia berani memprovokasi orang lain. Hu Xiaoxian bertanya lagi, apa hasil Yakyu Yukime, seberapa besar peningkatan kultivasinya? Qin Haodong berkata, karena kontrak tuan pelayan, efek dari teknik pemberdayaan sangat bagus. Sekarang, dia seperti kita, hampir seperti kultivasi alam kekuatan tertinggi tingkat 3. Hu Xiaoxian berkata sambil mencibir, berguling-guling di ranjang sekali sama saja dengan puluhan tahun berkultivasi bagi orang lain. Sepertinya aku harus lebih sering berguling-guling di ranjang denganmu di masa mendatang. Saat mereka sedang berbincang, mereka telah tiba di kediaman Jadegang. Saat itu, Liu Hankun yang mengundang mereka untuk makan malam. Di dalam ruang tamu mewah Gang Jade, makan malam mewah telah disiapkan. Liu Hankun mengundang Qin Haodong untuk duduk di kursi bos sementara dia dan Li Zong duduk di sebelahnya untuk menghiburnya. Meskipun mereka telah menguasai sepenuhnya Geng Jade dan Geng White Wolf, mereka memiliki rasa hormat dari lubuk hati mereka terhadap Qin Haodong dan Hu Xiaoxian. Di satu sisi, mereka sangat menghargai Qin Haodong karena telah menyelamatkan hidup mereka. Mereka tahu bahwa tanpa Qin Haodong, mereka tidak akan berada di tempat mereka saat ini. Di sisi lain, mereka juga sangat menyadari kehebatan orang Tionghoa itu. Seorang pemimpin geng kecil tidak ada apa-apanya di matanya. Para dermawan, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Liu Hankun dan Li Zong mengangkat gelas mereka dan bersulang untuk Qin Haodong. Setelah meletakkan gelasnya, Liu Hankun berkata, Dr. Qin, tanpa bantuanmu kali ini, hidup kakekku akan berakhir. Jadi tolong, beri aku kesempatan untuk membalas budi. Qin Haodong berkata, saya sudah mengatakan bahwa ada syarat untuk membantu Anda. Pertama, Anda harus memastikan pasokan batu giok dari grup Lin Jiangnan. Kedua, Anda harus memastikan tidak ada obat-obatan dari geng Serigala Putih yang masuk ke Huaxia. Kedua syarat ini sangat sederhana sehingga kami akan menaatinya bahkan jika Anda tidak memintanya. Saya rasa itu sama sekali bukan ungkapan terima kasih kami kepada Anda. Liu Hankun berkata, Dr. Qin, bagaimana dengan ini, mulai sekarang, Anda akan menjadi kepala kami, geng Serigala Putih dan geng Giok semuanya berada di bawah perintah Anda. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, saya hanya seorang dokter, saya tidak tertarik dengan geng-geng semacam ini. Ini.
Liu Hankun dan Li Dong saling berpandangan, lalu yang pertama berkata, Dr. Qin, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu hadiah, terimalah, namun, hadiah ini belum terlalu matang saat ini, jadi agak sulit untuk dikeluarkan. Melihatnya berbicara dengan sungguh-sungguh, Qin Haodong bertanya, katakan padaku dulu, apa itu? Liu Hankun berkata, Dr. Qin, tahukah Anda mengapa Zhou Tianhu tidak langsung membunuhku? Alih-alih membunuhku, dia malah memenjarakanku dalam waktu yang lama. Qin Haodong berkata, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Tepat sekali. Liu Hankun mengangguk dan berkata, semua orang tahu bahwa batu giok berasal dari Burma, namun, dalam beberapa tahun terakhir, karena eksploitasi berlebihan, batu permata giok mentah di tambang tua Burma hampir habis, semakin sedikit yang dapat diproduksi, hasil dari beberapa tambang baru tidak hanya buruk, tetapi juga kualitasnya buruk. 3 tahun lalu, ketika saya sedang berburu di pegunungan, saya menemukan tambang batu giok baru yang kaya. Kakek saya telah berurusan dengan batu giok sepanjang hidupnya, jadi dia langsung merasa bahwa tambang itu tidak biasa. Kemudian, saya mengundang para profesional untuk memeriksanya, kesimpulannya adalah bahwa batu permata giok mentah yang disimpan di tambang itu sama berharganya dengan tambang lama di Burma dalam hal kuantitas dan kualitas, setelah dikembangkan, nilainya tidak akan terukur. Qin Haodong bertanya, karena ada tambang yang bagus, mengapa belum dikembangkan? Ada 2 alasan utama untuk itu, pertama, karena tambang baru itu berada di tengah pegunungan, jadi tidak ada jalan untuk mencapainya. Jika akan dikembangkan, maka jalan harus dibangun terlebih dahulu, jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar. Kedua, lokasi tambang baru itu berada di dalam perimeter geng Serigala Putih. Saat itu, hubungan antara kedua geng itu tidak begitu baik, oleh karena itu tidak mungkin untuk melintasi perbatasan. Karena 2 alasan itulah aku menyembunyikan rahasia ini, siapa yang tahu bahwa Zhou Tianhu masih memiliki sedikit rahasia, namun, justru karena itulah aku dapat menyelamatkan hidupku sendiri. Setelah jeda sejenak, Liu Hankun melanjutkan, dalam 2 hari terakhir, Li Zong dan aku telah berdiskusi tentang cara membalas budimu karena telah menyelamatkan hidup kami. Sejujurnya, kami baru saja menguasai geng Giok dan geng Serigala Putih, jadi kami tidak punya banyak uang di tangan kami. Jika terlalu sedikit, kami tidak bisa mengeluarkannya, jadi kami tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan uang. Awalnya, aku ingin mengirimkan tambang giok itu kepadamu sebagai balasan, tetapi tambang itu tidak dapat dikembangkan sekarang, aku takut kamu akan meragukan ketulusan kami, jadi aku ragu untuk membicarakannya. Setelah mendengarkan Liu Hankun, Qin Haodong tergerak. Itu kabar baik. Jika dia memiliki tambang batu giok itu sebagai pendukung, Grup Lin tidak perlu lagi khawatir tentang pasokan batu permata giok mentah di masa mendatang. Melihat Qin Haodong tetap diam, Liu Hankun mengira dia tidak puas dan buru-buru menambahkan, Dr. Qin, ini yang saya pikirkan, tambang batu giok ini akan menjadi milik Anda mulai sekarang, setelah beberapa waktu ketika kita memiliki tabungan di tangan, kita akan segera membangun dan mengembangkan jalan tersebut, semua uang dari penjualan batu permata mentah akan menjadi milik Anda. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan tambang baru ini? Liu Hankun berkata, karena biaya pembangunan jalan relatif tinggi, biayanya sekitar 2 miliar yuan. Qin Haodong berkata, saya tidak yakin bagaimana pembagian kepemilikan tambang di Burma, jika kami menginvestasikan 2 miliar yuan untuk pengembangan, apakah kami akan disita secara paksa oleh pemerintah Burma? Liu Hankun berkata, tidak, posisi kita relatif terpencil, itu termasuk dalam wilayah pengaruh Jenderal Li Said, tidak mungkin bagi pemerintah Burma untuk mengulurkan tangannya sejauh itu. Qin Haodong berkata, dengan kata lain, untuk mengembangkan tambang ini, harus disetujui oleh Jenderal Li Said. Li Zong berkata, ini adalah suatu keharusan, namun, saya telah membicarakannya dengan bos lama, kita akan membahasnya bersama dengan Jenderal Li Said setelah beberapa waktu, saya yakin dia akan setuju. Qin Haodong merenung sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 2 miliar yuan. Kamu bersiap untuk segera mengembangkan tambang baru ini. Kepemilikan tambang akan dibagi seperti ini, Jenderal Li Said dan saya masing-masing akan mengambil 40% saham, sementara geng Jade dan geng White Wolf masing-masing akan mengambil 10%, bagaimana menurut Anda? Baik Liu Hankun maupun Li Zong terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Haodong bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Mereka buru-buru berkata, Dr. Qin, Anda penyelamat kami, tambang ini akan digunakan untuk membayar Anda, kami tidak menginginkan saham apapun. Qin Haodong melambaikan tangannya, saham akan dibagi seperti yang saya katakan, lagi pula, Anda masih memiliki begitu banyak saudara yang harus didukung, saya akan membahasnya dengan Jenderal Li Said nanti dan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan tinggal di Burma. Dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Li Said untuk menstabilkan tambang batu giok.
Oleh karena itu, melepaskan 40% saham adalah langkah yang baik. Hal yang sama berlaku untuk geng Giok dan geng Serigala Putih. Orang tidak boleh melakukan kerja bebas dalam waktu lama. Kebaikan sulit bertahan lama. Oleh karena itu, pembagian saham secara kooperatif akan menjadi metode yang paling stabil. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.